Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Pandaputun Siregar. Di sini saya akan membahas perbedaan antara ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis riwayah. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, serta selawat dan salam kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelum kita memulai pembahasan perbedaan antara ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis riwayah, kita harus memahami dulu apa itu ilmu hadis. Ilmu hadis adalah al-qawaidul ma'rifatu bihali rawi wal marwi. Kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan yang direwayatkannya. Jadi ilmu hadis ini yaitu membahas yang berisi perawi. Perawi ini orang yang membawa, menerima dan menyampaikan berita-berita dari Nabi Muhammad SAW. Perawi ini berada di dalam sanad. Dan kemudian adapun marwi. Marwi ini yaitu isi yang diriwayatkan oleh perawi tersebut. Isi berita tersebut apa? Di marwi ini adanya di mana? Di matan. Jadi perawi ini adanya di sanad dan marwi ini adanya di matan. Matan itu isinya. Kalau sanad itu perawi, orang yang meriwayatkannya. Saya mengambil contoh hadis yang berbunyi hadasana Adam, hadasana Syu'bah, hadasana Sayyar, Abu Hakam, qala sami'tu Aba Hazim, qala sami'tu Aba Hurairah, qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man hajja lillahi falam yarfas walam yafsuk raja'a kayaumin waladatu ummu. Yang artinya menceritakan kepada kami Adam, menceritakan kepada kami Syu'bah, menceritakan kepada kami Sayyar, Abu Hakam. Ia berkata, aku mendengar Abu Hazim berkata, saya mendengar Abu Hurairah berkata. Saya mendengar Nabi SAW berkata, barang siapa yang berhaji karena Allah, kemudian ia tidak berbuat jima dan tidak berbuat kefasikan, maka ia pulang dalam keadaan seperti hari ketika ibunya melahirkan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Itu contoh ilmu hadis yang saya ambil contoh hadisnya tersebut. Di dalam hadis tersebut ada berisi sanad para periwayat yang tertera di dalam hadis tersebut. Ada dalam kata hadasana Adam, hadasana Syu'bah, hadasana Sayyar, Abu Hakam, qala sami'tu Aba Hazim, qala sami'tu Aba Hurairah, qala sami'tu Nabi. Jadi itu ada kata hadasana, yaitu menceritakan Adam, siapa Adam, dan hadasana Syu'bah, menceritakan lagi Syu'bah. Jadi si Adam ini Adam ini dia dapat hadis itu dari Syu'bah. Syu'bah hadasana Sayyar. Si Syu'bah dapat hadis dari Sayyar. Dan begitu juga pula Sayyar itu dari gurunya lagi, Aba Hazim ke gurunya lagi, yaitu sahabat Nabi Muhammad SAW, Abu Hurairah. Abu Hurairah itu langsung dari Nabi Muhammad SAW, itu langsung dari pusatnya berita. Itu langsung, jadi sanad itu dia bersambung terus sampai Nabi Muhammad SAW, sumber utamanya. Kemudian ada isinya. Isinya itu yang tadi disebutkan, yaqulu man hajja lillahi falam yarfas walam yafsuk raja'a kayaumin waladatu ummuh. Itu isinya, isi dalam hadis. Itu masuk dalam matan, itu yang disebut dengan matan. Jadi ilmu hadis itu yang berisi sanad dan matan. Suatu hadis tidak bisa disebut hadis bila tidak ada matan ataupun sanad. Bila ada sanad tidak ada matan, maka tidak bisa disebut hadis. Begitu sebaliknya. Ada
matan, ada sanad tapi ada matan tapi tidak ada sanad, itu sama, tidak bisa disebut dengan hadis. Lanjut, kita akan membahas ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah yaitu ilmu yang mempelajari atau membahas dari diri Nabi SAW itu tersendiri, dari ucapannya, perbuatannya, persetujuan Nabi, terus akhlak Nabi, sifat Nabi, pokoknya segala sesuatu tentang Nabi. Itu ilmu riwayah, itu mempelajari itu. Nah, kemudian juga batasan-batasan hadisnya, terus ketentuan segala ketelitian hadis tersebut, ketelitian redaksinya. Nah, riwayat tidak meneliti hadis ini sahih atau tidak, hadis ini diterima atau tidak, hadis ini kekuatan hadis ini bagaimana, karena itu bukan ranah dari ilmu hadis riwayah. Itu akan dibahas di dalam ilmu hadis diroyah. Nah, apa sih ilmu hadis diroyah itu? Nah, ilmu hadis diroyah itu ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan. 1. Hakikat periwayatan. Terus 2. Syarat-syarat periwayatan. 3. Macam-macamnya, macam-macam periwayatannya. Terus 4. Hukum-hukumnya. 5. Keadaan para perawinya. 6. Macam-macam periwayatannya. Dan 7. Hal-hal yang berkaitan dengan periwayatannya. Nah, tadi yang pertama ada hakikat periwayatannya. Ilmu hadis diroyah ini mempelajari hakikat periwayatan. Apa sih hakikat periwayatan? Yaitu memindahkan berita kepada orang lain dengan menyebutkan orang yang memberikan berita tersebut. Contohnya begini nih. Jadi ada orang menceritakan suatu berita kepada orang lain. Nah, orang tersebut yang memberikan cerita tersebut sambil menyebutkan orang yang memberi cerita kepada dia. Jadi dia memberikan cerita sambil menyebutkan sumbernya dari mana. Nah, itu yang disebut hakikat periwayatan. Lanjut, ada syarat-syarat periwayatan. Syarat-syarat periwayatan itu apa sih? Itu metode cara periwayatannya bagaimana. Jadi dengan cara mendengar, dengan cara membaca, atau dengan cara ijazah. Dengan cara mendengar itu guru menjelaskan ke muridnya dan didengar oleh muridnya. Nah, kemudian ada tadi membaca. Jadi guru memberikan hadis ke muridnya, murid membacakan hadis tersebut. Nah, itu yang disebut dengan qiraah. Lanjut, adapun ijazah. Ijazah itu seorang guru memerintahkan ke muridnya untuk mengamalkan hadis tersebut, untuk menyampaikan hadis tersebut ke orang lain. Nah, itu ijazah. Seperti kita lulus sekolah dan mendapatkan ijazah, berarti kita sudah boleh mengamalkan ilmu kita saat di sekolah. Nah, terus adapun macam-macam periwayatan. Macam-macam periwayatan ini, apakah periwayatan ini bersambung kepada Nabi Muhammad atau terputus hadis ini periwayatannya? Kalau bersambung berarti dia tidak terputus. Bila terputus berarti tidak tersambung. Nah, tersambung ini disebut dengan mutasil, dan adapun terputus itu munqati. Nah, hadis ya periwayatan yang mutasil ini contohnya yang tadi, Imam Bukhari meriwayatkan hadis. Nah, hadis tersebut Imam Bukhari dapat dari Adam dapat dari gurunya Sayyar bin Hakam, Abu Hakam. Nah, Abu Hakam terus sampai ke Nabi Muhammad SAW. Itu nyambung terus. Nah, misalnya yang terputus bagaimana? Contohnya, misalkan yang tadi
Imam Bukhari meriwayatkan hadis, dia dapat dari gurunya Adam. Nah, saat diteliti ternyata Imam Bukhari lahir setelah wafatnya Adam, berarti tidak sejaman, tidak mengalami hidup tidak pernah bertemu. Nah, di situ disebut dengan terputus. Nah, itu misalkan. Lanjut, adapun hukum-hukumnya periwayatan ini diterima atau ditolak. Contohnya itu seseorang yang meriwayatkan ini harus yang sifatnya adil, terus dobit dan ingatannya kuat. Itu baru bisa diterima. Kalau seorang yang suka berbohong, tidak jujur, terus dia orangnya pelupa, maka dia bisa ditolak kekuatan hadis tersebut. Dan lanjut, adapun keadaan para perawi tersebut bagaimana keadaannya? Ya tadi seperti tadi, keadaannya harus adil seorang perawi tersebut, terus harus dobit juga, dan kemudian perawi tersebut ingatannya kuat. Pokoknya jangan bertentangan sifat seorang perawi tersebut. Dan dari biografi seorang perawi tersebut, bagaimana dia tinggal di mana, dia lahir dari siapa bapaknya, kemudian rumahnya di mana, nah begitu. Terus macam-macam periwayatan ini yaitu bentuk pembukuannya. Contohnya bentuk pembukaan periwayatan ini, bentuk pembukaannya seperti contohnya kitab Muwatta, kitab Musonaf, kitab Musnad, kitab Jami', kitab Sunan. Nah, kemudian adapun hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan, yaitu istilah-istilah yang dipakai oleh ahli hadis. Contohnya apa? Contohnya kayak hadis, terus sunnah, terus khobar, asar, dan adapun yang disebut dengan hadis mutawatir, hadis ahad, hadis sahih, hadis dhaif, hadis marfu, hadis mauquf, hadis marfu, hadis mursal. Ya, tadi itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan, sebutan-sebutan oleh ahli hadis, istilah-istilahnya. Dan yang singkatnya, ilmu dirayah itu objek pembahasan ilmu hadis tersebut, isi dari hadis tersebut, objek pembahasannya. Kemudian diteliti sanadnya, diteliti matannya juga. Kemudian kualitas hadis ini sahih atau tidak, diterima atau tidak, gitu. Itu yang disebut dengan ilmu dirayah singkatnya. Dan kemudian dirayah ini bagaikan input dari suatu ilmu dari hadis tersebut, inputnya. Nah, outputnya itu ilmu hadis riwayah, itu hasil dari input tersebut. Jadi ilmu hadis riwayah walaupun berbeda tetapi saling berperan. Ilmu hadis riwayah itu tidak bisa ada bila tidak dibarengi dengan ilmu hadis riwayah. Begitu pula sebaliknya. Karena adanya ilmu hadis riwayah itu berarti isinya ya, itu karena ada ilmu hadis riwayah, diteliti tuh, diglodok tuh dalam hadisnya gitu. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.